Polres Tanah Laut dan jajaran melakukan pemusnahan pohon kecubung yang ditemukan tumbuh liar di dekat rumah warga. Menyongsong perayaan proklamasi kemerdekaan RI ke-79, komunitas MPAI My Darling Castle menggelar serangkaian turnamen sepak bola di beberapa desa. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tangguy, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Castle, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Castle hari ini, Senin 22 Juli 2024. Bersama saya Rian Anissa, inilah iNews Castle seutuhnya. Jajaran Polres Tanah Laut melakukan pemusnahan pohon kecubung yang ditemukan tumbuh liar di dekat rumah warga. Pemusnahan ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan, mengingat dalam biji kecubung ada kandungan zat yang dapat membuat halusinasi tinggi. Inilah beberapa pemusnahan pohon kecubung yang dilakukan polsek-polsek di Polres Tala dalam satu pekan terakhir. Pohon kecubung tersebut ditemukan di dekat pemukiman warga. Seperti Polsek Plehari memusnahkan 15 pohon yang ditemukan di kawasan Desa Galam, Kecamatan Bajuin. Di Polsek Jorong dimusnahkan 6 pohon yang ditemukan di Dusun Sungai Danau, Desa Suarangan, Kecamatan Jorong. Sedangkan Polsek Tambang Ulang pohon kecubung yang dimusnahkan 5 pohon. Pohon kecubung itu kebanyakan tumbuh di depan kandang sapi warga. Pemusnahan disaksikan Kepala Desa Gunung Raja dan warga pemilik kandang sapi. Pemusnahan ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan, mengingat dalam biji kecubung ada kandungan zat yang dapat membuat orang berhalusinasi. Ini kebetulan Pak Kades dari Gunung Raja juga memberitahukan ada tanaman kecubung di sekitar rumah warga. Makanya sekarang kita berserta anggota dan Pak Kades sama-sama di sini untuk memusnahkan tanaman kecubung yang lagi viral tersebut. Diimbau pada masyarakat yang mengetahui atau ada tanaman kecubung di sekitar rumahnya atau di lingkungannya agar segera melaporkan kepada kami Polsek maupun kepada aparat desa. Mulai mbahnya berbuah, ada buah, ada bunga, lalu ada yang orang, ini namanya kecubung. Ngerti. Jadi baru tahu pada itu kecubung. Jadi lawat sudah barang tuh ada di muka tuh kira-kira berapa? Ya mungkin dari kecil itu umurnya sampai berkembang itu berapa bulan atau berapa. Pohon kecubung atau pemilik nama latin Datura metel adalah tumbuhan berbunga anggota suku Solanaceae. Tanaman hias dengan bunga berbentuk trompet dan bunganya biasa berwarna putih atau ungu. Tumbuhan ini tumbuh subur di iklim tropis. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar juga musnahkan tanaman kecubung yang tumbuh liar di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Pemusnahan tanaman yang dinilai sangat membahayakan tersebut dilakukan dengan cara ditebang lalu dibakar. Sebanyak 5 batang tanaman kecubung yang tumbuh liar dimusnahkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar Senin siang. Pemusnahan pohon kecubung ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan. Pemusnahan dilakukan dengan cara ditebang lalu dibakar agar tidak bisa digunakan lagi. Kasat Narkoba Polres Banjar AKP Tatang Supriyadi mengatakan, hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan Direktorat Narkoba menunjukkan bahwa kandungan kecubung sangat berbahaya karena dapat menyebabkan halusinasi yang tinggi. Hari ini kita ada kegiatan pemusnahan pohon kecubung, ya, pohon kecubung yang tumbuh liar. Kemudian saya menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banjar apabila menemukan
pohon kecubung mungkin di sekitarnya, tolong segera dimusnahkan, segera ditebang dan dimusnahkan. Lagi tumbuh, karena takut disalahgunakan oleh anak-anak kita. Polres Banjar mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar untuk segera memusnahkan dan menebang pohon kecubung yang ditemukan di sekitar mereka. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, proyek penataan pedestrian jalan tahap 2 koridor 4 di ruas Jalan Ahmad Yani KM 37 dikeluhkan warga. Hal itu lantaran proses pengerjaan tersebut tidak memberikan akses keluar masuk, sehingga beberapa bengkel tidak bisa menerima pelanggan. Dinilai mematikan usaha warga, proyek penataan pedestrian jalan tahap 2 koridor 4 di samping ruas Jalan Ahmad Yani kilometer 37 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar membuat beberapa bengkel yang ada di sekitar harus tutup karena tidak ada akses untuk pelanggan. Meski sudah dibuatkan akses namun tidak memadai untuk mobil melewati akses tersebut. Salah satu pemilik bengkel mengatakan kondisi ini sudah berlangsung sekitar 3 hari. Ia berharap pemerintah mestinya memikirkan rakyat kecil sebelum memulai kegiatan proyek, di mana akan berdampak terhadap masyarakat. Oh, mengganggu lagi, bukan mengganggu lagi bos, mengganggu bener nih. Aku berapa hari nggak buka nih udah. Sebelum mereka membongkar kemarin ada janji apa bang? Katanya mau dibikin jalan di sebelah sini nih. Cuman nggak ada ini, cuman dulahnya sebelah situ. Mobil nggak masuk pulang. Jadi janjinya kemarin itu bisa masuk mobil? Iya. Hari Jumat. Hari Jumat. Berarti pelanggan nggak ada lalu bang? Kada lalu. Kada kawa mampir lalu? Iya, kada lalu sepi bener. Berarti rugi bener nih? Iya, rugi bener 2 hari sudah kada begawe lagi. Ya, supaya hari cepat diulahkan jalannya paling kada ya. Biar masuk anunya apa? Pelanggan lah. Ya, biar mobil masuk lah biar. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, mengaku akan langsung berkoordinasi dengan pihak penyedia, yakni CV Viva Tunggal, yang melaksanakan proyek pedestrian tersebut. Dirinya juga mengakui akses sementara yang sudah dibuat sangat tidak memadai untuk dilewati mobil. Pertama dulu kami mengucapkan permohonan maaf kepada warga karena terdampak dari pekerjaan penataan koridor ini. Kami juga mengupayakan membuatkan akses sementara agar masyarakat warga yang terdampak tadi bisa melakukan aktivitas. Selain memastikan untuk segera menindaklanjuti keluhan warga, Iwan juga mengungkapkan dalam pekan ini proses pabrik beton di titik ruas jalan tersebut segera selesai. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Menyongsong perayaan proklamasi kemerdekaan RI ke-79, komunitas MPAI Maidarin Kalsel menggelar serangkaian turnamen sepak bola di beberapa desa. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi
karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Mari Mimos. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Menyongsong perayaan proklamasi kemerdekaan RI ke-79, Komunitas Masyarakat Penjaga Alam Indonesia MPAI My Darling Council menggelar serangkaian turnamen sepak bola di beberapa desa. Turnamen yang digelar sejak Jumat ini diikuti 8 tim dengan sistem gugur. Pengurus Padang Luas FC Kecamatan Kurau menerima piala juara 1 dari Ketua MPAI My Darling Muhammad Khaidir setelah di final mengalahkan Bomba FC dari Kecamatan Bumi Makmur 1-0. Juara kedua Bomber FC dari Kecamatan Bati-Bati menerima piala dan hadiah uang dari Kepala Desa Tambak Karya. Kades Tambak Karya juga menyerahkan hadiah juara ketiga pada All-in-One FC Kecamatan Bumi Makmur. Sebelum laga final, 4 tim melewati laga semifinal. Pada semifinal pertama, Padang Luas FC mengalahkan All-in-One melalui adu penalti. Sedangkan Bomber mengalahkan Persitas Tambak Sarinah 1-0. Pertandingan final turnamen sepak bola yang digagas MPAI My Darling bekerja sama dengan Desa Tambak Karya dan Asko FC Desa Tambak Sarinah ini diikuti 8 tim dengan sistem gugur dan digelar sejak Jumat lalu. Turnamen ini digelar dalam rangkaian hari jadi MPAI My Darling sekaligus ikut menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79. Selain itu, dalam waktu dekat ini MPAI My Darling juga menggelar turnamen di Kecamatan Takisung. Dalam rangka MPAI My Darling sekaligus kerjasama dengan pemerintah desa Tambak Karya, Karantina Tambak Karya dan juga Asko FC Tambak Karya. Rencananya untuk turnamen berikutnya adalah kami masih merencanakan agendanya nanti kami di Kecamatan Takisong mengadakan juga Scorpio juga nanti. Selain memberikan trofi kepada juara 1-3, panitia pertandingan juga memberikan penghargaan individu kepada top skor yang diraih pemain dari Padang Luas FC. Sedangkan pemain terbaik jatuh pada pemain All-in-One FC. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.
Tidak lama lagi Pekan Olahraga Wartawan Seluruh Indonesia akan dilaksanakan di bulan depan. Untuk mengasah kemampuan atlet catur, Perwarnas Kalsel melakukan uji coba dengan tim Perpasi Kalsel. Setelah melakukan tryout dengan tim Porwanas Cabur Catur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, tim Porwanas Kalsel kembali melaksanakan uji coba dengan tim catur Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia Perpamsi Kalsel di Aula Perusahaan Air Minum Banjarmasin Senin pagi. Atlet cabur catur Lutfi Dahlan mengatakan, dari hasil uji coba ke DKI Jakarta dan beberapa dengan tim catur lokal di Banjarmasin, hasilnya sangat memuaskan. Ia berharap minimal bisa mempertahankan medali untuk beregu. Kemarin kita uji coba di Jakarta dan hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan. Hari ini kita uji coba lagi dengan ITHM Banjarmasin. Di Malang kemarin medali emas, kita akan mencoba mempertahankan medali emas. Kita akan sekuat tenaga mempertahankan medali emas, dan dengan personel yang kemarin juga nih yang kita emas kemarin sama ada Pak Zulkifli, kami optimis. Sementara itu Jamie Hussein menyebut untuk kesiapan atlet catur Porwanas sudah sangat siap, baik fisik dan latihan rutin. Ia berharap timnya bisa mendulang medali dari 10 medali yang disiapkan cabur catur. Kalau kesiapan kawan-kawan semuanya sudah hampir 80% kesiapan mainnya, fisiknya, karena kita lihat dari hasil-hasil uji coba kemarin kan cukup bagus. Ya, harapannya semua medali kita rebut semua di cabang catur. Rencananya Porwanas diselenggarakan pada 21 hingga 27 Agustus ini yang diikuti 4.000 wartawan dari seluruh Indonesia. Mempertandingkan 14 cabang olahraga termasuk karya jurnalis. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Kota Baru gelar musyawarah cabang kelima. Muscap dihadiri Ketua Umum Badan Pengurus Provinsi Kalsel serta perwakilan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kegiatan itu terpilih Haji Iksan sebagai ketua yang baru. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Kota Baru menggelar musyawarah cabang kelima. Selain membahas berbagai program kerja, juga mengganti tampuk kepemimpinan pengusaha muda di bumi Saijaan. Dalam prosesnya terpilih secara aklamasi Haji Iksan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya dan dibahas pada agenda muscap tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Badan Pengusaha Daerah BPD HIPMI Provinsi Kalsel Randy Ronaldi Bimantara berharap melalui muscap ini menjadi momentum kebangkitan dan HIPMI Kabupaten Kota Baru akan terus maju. Sementara Ketua Umum BPC HIPMI Kota Baru Lama Awaludin menyebutkan ada beberapa pekerjaan rumah yang belum terlaksana. Misalnya terkait sektor pariwisata dan pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar tempat wisata seperti pantai Gedambaan bisa dikelola oleh pihak ketiga. Menurutnya penting untuk menjaga sinergitas bersama agar ke depan HIPMI dan semua pihak akan semakin solid. Sebenarnya masih banyak. Yang kemarin pada saat saya dilantik itu kan sebenarnya pengen kita sinergitas dengan pemerintah daerah, yaitu mengelola Gedambaan, karena kan sebenarnya kita lagi genjot-genjotnya nih pariwisata Kabupaten Kota Baru. Akan tetapi saya selaku ketua HIPMI itu mencoba memberi masukan kepada pemerintah daerah, harusnya ada pihak ketiga yang mengelola Gedambaan itu. Diharapkan HIPMI ke depannya harus lebih maju dari sebelumnya dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta iklim positif dalam kemajuan pembangunan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dari Kota Baru, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski 10 Muharram sudah berlalu beberapa hari, tradisi membuat dan membagikan bubur Asyura tetap dilaksanakan oleh warga perumahan BPR 8, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Sebanyak 115 liter beras diolah oleh warga menjadi bubur secara bergotong royong.
Sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun pada tanggal 10 bulan Muharram, tradisi pembuatan bubur Asyura dilaksanakan oleh masyarakat Kalsel termasuk di Kompleks Berlian Permai Residence 8 Desa Tungkaran Kabupaten Banjar. Sejak Minggu pagi warga bergotong royong memasak bubur Asyura. Ketua Kompleks BPR 8 mengungkapkan pada tahun ini tradisi membuat bubur Asyura dilakukan bukan pada tanggal 10 Muharram. Hal itu karena kebanyakan warga sibuk bekerja. Menurutnya kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antar warga dan menghidupkan budaya gotong royong. Ya, diadakan setiap tahun. Gotong royong lah. Ya, gotong royong. Kayak buburnya dibagikan kemana aja nih? Ke masyarakat, bagikan. Yang ada di sekitar sini lah. Yang ada di sekitar kita sini. Ada berapa banyak tadi itu? Itu yang berasnya 15 litaran lah. Kegiatan memasak bubur Asyura ini sudah dilakukan warga Komplek BPR 8 sejak 3 tahun terakhir dan akan terus dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tangguy, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Proses lengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Baribimas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tapi Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Bagi Anda warga Banua, mungkin tak asing lagi dengan tangguy, topi tradisional masyarakat Banjar. Nah, di tengah modernisasi, tangguy masih diproduksi untuk dijual belikan. Salah satunya oleh warga Sungai Pandan, Alalak Selatan, Banjarmasin, yang dikenal sebagai pengrajin tangguy.
Di kampung Sungai Pandai, Alalak Selatan, Banjarmasin, ratusan tangguy diproduksi tiap hari. Lokasi ini bahkan diberi gelar sebagai Kampung Tangguy karena sejak berpuluh tahun kebanyakan ibu rumah tangganya menjadi pengrajin tangguy. Kini ada sekitar 50 warga pengrajin tangguy di kampung pesisir Sungai Barito ini. Tangguy sendiri berbahan baku utama daun rumbia atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan nama daun nipah. Daun nipah basah ini mereka dapatkan dari pedagang Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Tabunganen yang mengantar tiap hari dengan harga Rp15.000 per ikat. Daun nipah basah ini kemudian digulung dan dijemur hingga kering. Jika musim penghujan, pengrajin memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan daun. Daun nipah kering kemudian dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Pengrajin kemudian menyamak daun agar rata dan mudah melengkung. Potongan-potongan daun ini lalu dikasau atau dianyam hingga membentuk seperti parabola dan kemudian dijahit menggunakan benang agar kokoh menyatu satu dan lainnya. Dalam sehari setiap pengrajin dapat menghasilkan hingga 25 tangguy. Untuk setiap 100 tangguy, pengrajin dapat menjual ke pengepul seharga Rp140.000 hingga Rp200.000. Hari ini Bu Buanken bisa mengolah berapa tangguy ini, Jah? Tergantung hari panas, bilanya panas, kering lakas loh pucuknya nih. Dapat dia yang selawi buah. Ya sini 2, tangguy gana, tangguy halus. Jadi yang gananya 140, 100-nya, jadi per buahnya 1.400. Kalau yang halusnya 1.000. Pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga ini sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tangguy. Pendapatan yang didapat dari mengolah tangguy dirasakan dapat menjadi tambahan untuk biaya belanja sehari-hari. Meski kadang musim penghujan menjadi kendala untuk membuat tangguy karena pengeringan daun nipah masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan panas matahari. Biasanya dalam musim penghujan lah, biasanya kendalanya. Kenapa tuh? Ya lah waspang terlambat anunya kan basah loh, kayak tambat karingnya gitu, nah lambat juga kami mendapatkan anunya ya untuk anak-anak sekolah gitu, nah sedikit bantu untuk laki buat sehari-hari ya di rumah sama anak sekolah, mengelahkan baju-baju anak kena supaya lumayan sehari kulihannya pengrajin kita hari cepat lah 30 kulihan naik. Kendalanya dari hujan bang lambat untung karena kering. Tapi bahan-bahan bakunya gampang aja dapat rasanya. Gampang, banyak aja. Tangguy yang dihasilkan pengrajin Alalak Selatan ini masih belum produk jadi. Mereka hanya membuat bagian atas tangguy yang kemudian dijual kembali kepada pengrajin lainnya yang kemudian menyelesaikan hingga siap dipasarkan. Tangguy hasil produksi warga Alalak Selatan ini dipasarkan hingga daerah hulu sungai, seperti Amuntai, Kandangan, dan Barabai. Selain seringkali digunakan sebagai pelindung kepala dari terik matahari saat menggunakan sampan atau bertani di sawah, tangguy kini juga populer digunakan sebagai hiasan dengan tambahan pernak-pernik lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian, samarataan, dan sampai jumpa.